Kisah kedua putri Nabi Lut saat menjamu malaikat. Dua putri Nabi Lut merupakan orang-orang yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikutip dari republika.co.id Jakarta. Dua putri Nabi Lut alaihissalam yang bernama Rita dan Zawara merupakan orang-orang yang selamat dari azab yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Lut. Seperti apakah sikap dan perangai keduanya sehingga terdapat riwayat yang menyebutkan mengenai pertemuan mereka dengan para malaikat? Imad Al-Hilali dalam buku Ensiklopedia Wanita Al-Quran menyatakan sang kakak yang bernama Rita dan adiknya bernama Zawara merupakan wanita mukmin yang suci. Keduanya diselamatkan Allah dari azab yang dahsyat saat 4 wilayah kaum Nabi Lut alaihissalam dihancurkan. Bahkan istri Nabi Lut alaihissalam sendiri termasuk golongan yang binasa. Namun malaikat menyampaikan kepada Nabi alaihissalam bahwa Allah akan menyelamatkannya dan juga kedua putrinya dari azab dan kehancuran. Berita para malaikat itu sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 58-60. Sebagaimana diketahui, kaum Sodom di mana Nabi Lut alaihissalam diutus memiliki perangai keji dan kebiasaan buruk. Mereka tidak mau menyembah Allah. Mereka lebih suka berbuat keji dan menyukai sesama jenis. Kebiasaan buruk kaum Nabi Lut alaihissalam tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan yang dibolehkan Allah. Sebab yang dibolehkan oleh Allah bagi laki-laki hanyalah perempuan saja untuk digauli. Yang lebih keji lagi, kaum Nabi Lut tidak mengetahui tindakan menyukai sesama jenis merupakan perbuatan yang mungkar. Suatu ketika diceritakan mengenai pertemuan dua putri Nabi Lut dengan malaikat yang dalam wujud penyamaran. Malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil mendatangi negeri Sodom dan bertanya kepada mereka berdua, "Wahai gadis, apakah di sini negeri Sodom ada tempat singgah?" Mereka pun menjawab, "Ada, namun tetaplah kalian di tempat ini. Jangan masuk terlebih dahulu sampai kalian ada yang mendatangi." Rupanya kedua putri Nabi Lut merasa takut kaum mereka akan berlaku keji kepada orang-orang yang menyapa mereka tadi. Mereka pun segera menemui ayahnya dan melaporkan, "Wahai ayah, ada sejumlah pemuda yang ingin menemuimu. Sekarang mereka berada di pintu kampung. Dan sejauh yang aku lihat, wajah mereka tampan-tampan. Jangan sampai kaummu mengganggu mereka dan berbuat keji kepada mereka." Perlu diketahui kaum Nabi Lut telah melarangnya menerima tamu laki-laki. "Menjauhlah dari kami, sebab kamilah yang akan menerima kaum laki-laki." Singkatnya, kaum Nabi Lut alaihissalam mengajak para malaikat ke rumahnya tanpa ada yang mengetahui seorang pun dari kaumnya kecuali keluarga. Rupanya istri Nabi Lut alaihissalam yang bernama Walihah berkhianat. Begitu mengetahui ada sejumlah tamu laki-laki ke rumah suaminya, dia langsung mengabari kaumnya. Padahal Nabi Lut sudah mewanti-wanti istrinya agar tidak membocorkan rahasia para tamunya. Namun dia tetap berkhianat. Bahkan pengkhianatan yang dilakukan istri Lut kepada suaminya itu sudah diabadikan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 10. Nabi Lut kemudian merasa ragu bertemu dengan para tamunya, namun kehormatan diri mengalahkan semua perasaan itu. Dia kemudian pergi secara sembunyi-sembunyi untuk bertemu tamunya. Nahasnya, sesampainya bertemu dengan para tamu itu, kaum Sodom sudah datang dan menemui para tamu yang merupakan malaikat itu. Mereka hendak berbuat perbuatan keji dan tak senonoh. Nabi Lut pun segera mengunci pintu rumahnya demi melindungi para tamu dari kekejian mereka. Namun kaum Sodom tak berhenti mengganggu. Mereka mencoba merangsek masuk dan menakut-nakuti Nabi Lut. Ketika Nabi Lut semakin resah, para tamu tersebut justru menenangkannya. Mereka menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Lut tentang azab yang akan menimpa kaumnya.
Kemudian para malaikat itu memerintahkan Nabi Lut pergi di malam hari bersama seluruh keluarganya kecuali istrinya. Disebutkan bahwa waktu binasa kaum Sodom adalah di waktu subuh.